Jadi artinya memang tidak ada pertanggungjawaban apapun dari pemerintah pasca kejadian ini, mulai dari kejadian sampai kemudian pasca kejadian ini. Saya ke Bu Safitri. Bu Safitri, Pak Mufti kan juga tadi sempat menyatakan bahwa kita butuh tanggung jawab pemerintah. Kalau Anda mendengarkan pernyataan ini seperti apa? Sebelumnya kita juga sudah berusaha untuk mengundang Kemenkes untuk ikut bergabung di perbincangan pada malam hari ini, namun tidak ada satupun yang merespon. Seperti kalau udah sampai di titik ini kan kami kebetulan anak saya korban di periode bulan Oktober 2022 ya. Kini udah sejauh ini sesimpel untuk meminta maaf, mendampingi kami, itu tuh tidak ada gitu, belum ada sama sekali. Jadi tidak ada upaya pemerintah melalui Kemenkes atau BPOM atau siapapun yang berusaha untuk mendampingi ke kami gitu, seperti meminta maaf, mengakui kesalahan itu tuh tidak ada sama sekali. Jadi apa yang mau diharapkan gitu? Tidak ada upaya kecuali upaya yang kami upayakan sendiri seperti kita melakukan audiensi-audiensi ke beberapa pihak kemana-mana, itu adalah upaya sebagian dari kami yang memutuskan untuk akhirnya bergabung untuk mengajukan gugatan kelas. Gugatan sudah diajukan, Bu? Sudah dari dari tahun lalu ya. Apa yang Ibu minta? Banyak kalau untuk lembaga pemerintahnya, terutama untuk BPOM-nya, untuk perbaikan sistem, ada beberapa poin yang memang kita minta untuk seperti pengetatan ada unsur zat EG dan DEG itu, larangan. Karena kan selama ini BPOM-nya tidak mengakui bahwa itu akan masuk sebagai zat yang memang dari industri farmasi, untuk industri farmasi, yaitu harusnya sudah ada aturan seperti itu. Jadi sanksi-sanksinya kita minta dijalankan gitu. Ke Kemenkes sendiri ini adalah kelalaian ya, kelambatan, lalainya untuk menerbitkan tata laksana pelaporan, tidak dari awal, yang diakui Kemenkes sendiri melalui datanya sudah terjadi pada bulan Januari tahun 2022. Sementara anak saya saja tuh periode masuknya tuh di bulan Oktober awal. Harusnya kalau memang bergerak cepat, walaupun belum tahu apa, kalau saja mereka sudah menemukan 1, 2, atau 3 kasus yang sama, gejalanya, simptomsnya, harusnya kan cepat naik tata laksana pelaporan, itu kan ya. Jadi panduan untuk masyarakat, awareness untuk masyarakat untuk tahu apa yang mesti dilakukan. Begitu juga untuk nakes-nakes yang belum teredukasi sampai ke bawah-bawah gitu. Kita tuh harus ngapain sih kalau berhadapan dengan anak yang anuria, tidak berkemih selama 1x24 jam, demam, sudah ditangani macam-macam, tidak keluar juga urinnya, itu harus ngapain? Karena kan terjadinya kelambatan karena banyak provider kesehatan yang kita sambangi ini masing-masing beda-beda rumah sakit, beda-beda juga prosedurnya. Ada yang tahu, ada yang nggak tahu, ada yang nggak ngerti. Jadi penanganan pertamanya itu beda-beda. Jadi itu benar-benar menentukan banget ya. Jadi seperti saya pernah mendengar jubir Kemenkes itu, jadi berhasil enggaknya anak ini melewati kritisnya para penyintas GGAPA ini adalah ketika masuk diketahui pada stadium berapa. Berarti kan itu soal kecepatan para nakes untuk mengetahui apa yang mesti dilakukan kepada pasien yang mengalami gejala seperti ini. Jadi pastinya itu fatal sekali buat saya ya. Ibu harapannya apa, Bu? Baik, kenapa? Ibu sekarang harapannya apa? Harapannya ya pastinya dijalankan sesuai yang sudah kita tuntut, perbaikan ini deh, gini, sesimpel ini, ternyata masih ada kasus serupa di awal 2023 ini ya, selama 2023, berarti kan itu membuktikan bahwa bahkan kami yang sudah menuntut dan sedang melakukan gugatan ini pun, ini tidak ada pengaruhnya gitu. Jadi pemerintah itu melalui Kemenkes dan BPOM itu tidak membenahi diri. Ya kan? Banyak sekali hal yang kita tuntut sampai terbit mediasi, sampai mereka melakukan tanggapan yang katanya hal-hal yang kita tuntut akan diwacanakan hanya berupa wacana yang belum terrealisasi, belum dieksekusi sampai detik ini. Sesimpel untuk transportasi
para korban yang masih rawat jalan, kan nggak semua wilayahnya itu dekat ya di DKI, ada juga yang di Jawa Barat, sementara dia terapinya harus ke RSCM. Untuk Jadi masalah transportasi itu kan tidak ditanggung siapa-siapa, ya. ya kan? Mereka tuh tutup mata, ada keluarga yang sudah kehilangan asetnya, kehilangan rumahnya, kehilangan pekerjaannya, selama membersamai anaknya ini dalam perawatan, gitu Mbak. Jadi menurut Anda pemerintah jangan tutup mata, jangan tutup telinga begitu ya, kira-kira melihat fakta ini yang sudah bergulir bahkan sejak Anda kehilangan anak Anda paling tidak dari Oktober. Iya, yang paling terus terang benar-benar kecewa dan menyakitkan itu ketika saya mengetahui ternyata ada lagi yang kira-kira mengalami yang sama dengan menggunakan produk yang sama, yang harusnya sudah ditarik pada 31 Oktober Hmm. 2022. Itu kan hal yang aneh ya. Berarti ini mereka nggak ada yang bekerja. Pemerintah itu tidak lugas, tidak kencang gitu ya informasinya ke media. Harusnya berkali-kali terus-terusan diinfokan obat yang dilarang apa, diulang lagi produk-produk yang sudah ditarik apa zat-zat yang harusnya tidak boleh ada di sirup sediaan cair ya, paracetamol cair dan obat-obat lainnya. Pokoknya zat yang memang harusnya dilarang dan tidak boleh beredar lagi, harusnya terus berulang karena kan ini kan kebanyakan yang menggunakan ini kan bisa anak kecil, bisa ibu-ibu. Kalau tidak terus-terusan diinformasikan, tidak terus-terusan digaungkan, bagaimana kita bisa langsung tahu gitu. Buktinya ini hal yang lucu ketika kami mengadakan gugatan ini, kita berkasus. Tapi dengan waktu yang sama masih ada jatuh korban lagi. Ya, artinya nggak serius ditangani bahkan dari awal ketika penarikan produk di pasaran pun tidak optimal dilakukan. Buktinya masih jatuh korban. Ya, mereka nggak cek lagi. Dia hanya nyuruh juga kan, hanya nyuruh menarik. Mereka semua itu kalau bertindak itu belum bertindak, tapi sudah dipublish gitu. Kami menarik gini-gini, tapi kan kita walau alam sudah dilakukan belum? Buktinya terjadi lagi. Benar nggak ketarik semua? Buktinya kejadian lagi gitu kira-kira menurut Anda? Siapa yang mengawasi? Oke, saya ke Bu Septiana. Bu, Alvaro kan masih tergolong kecil sekarang, masa depannya masih bisa dikatakan panjang, masih harus cuci darah sekarang, pakai biaya transportasi sendiri, berjuang sendiri, melewati ini semua apa harapannya Bu? Harapannya banyak sekali ya. Kalau dibilang anak saya dari anak yang sehat, sekarang dia harus cuci darah. Masa anak kecil aja udah cuci darah, anak normal kayak gitu. Dan sekarang harus belajar jalan lagi kayak bayi. Terus kalau sekolah sebentar lagi, sebenarnya Alvaro 5 tahun ini udah mau sekolah, tapi harus pengobatan dulu yang diperlukan. Mana dari pemerintah gitu loh. Kami butuh pemerintah, kami butuh semuanya untuk mendukung kami yang gak ada apa-apanya ini gitu. Ibu kalau boleh tahu seminggu, 2 minggu itu ngeluarin biaya gitu. berapa Bu? Untuk pengobatan? Pokoknya itu susunya aja sehari itu 100.000. Transport aja 1 hari itu 300.000. Jadi Alvaro itu seminggu itu 5 hari ke rumah sakit setiap harinya. HD aja cuci darah itu ketahuan seminggu itu 2 kali. Belum lagi ke rehab medik, belum lagi ke mana-mana lagi, ke poli-poli yang lain. Dari mana itu? Pemerintah mana kerjanya? Gak ada bantuannya, gak ada tindak baiknya, etika baiknya ke kami tuh gak ada gitu loh. Kami tuh perlu itu, karena kami dari mana uang kami coba? Gitu. Ibu selama ini Apalagi penuhi itu semua sendiri Bu? Dari DKI atau dari mana-mana. Iya, kadang kami meminjam, kadang kami dari keluarga dikasih kayak gitu. Tapi kan itu nggak setiap hari kan kalau keluarga itu atau dari mana. Kalau misal dari pemerintah itu harus dong tindaknya cepat gitu loh, tanggapin kita. Ini udah mau 1 tahun loh,
Alvaro Oktober, ini mau bentar lagi udah mau Oktober. Mana nggak ada niat baiknya pemerintah, nggak ada gitu loh. Kalau Dari PT Api Farmanya pun nggak ada namanya untuk niat baiknya juga, etika baiknya nggak ada. Tanda minta maaf atau segala macam masih aja dibilang, masih aja menyelak gitu loh untuk kami. Dibilang dari mana segala macam. Udah ada buktinya, Bapak perlu bukti. Datang ke sini ke rumah. Sini lihat kondisi anak-anak kami yang masih berjuang, Pak, Ibu. Mana hati nurani kalian? Gitu loh. Anak saya normal, tahu gak? Sampai di sini dibikin ventilator. Asal kalian tahu betapa sakitnya orang tua. Digituin, tahu gak anak saya? Anak saya sehat. Dulunya sampai dibikin lubang. Sekarang makan pakai inian NGT. Ibu, kabarnya Alvaro sekarang masih juga belajar semuanya sulit apa untuk segala melihat ya, macam. Bu? Iya, dia cuma dengar suara maminya doang, suara orang sekitar. Dia baru hafal, ini siapa ya? Maminya aja dia belum kenal sebenarnya. Kalau dia lihat aja belum tahu, ini siapa? Ini mami. Baru suara aja kayak gitu. Ini dedinya kayak gitu. Jadi mata itu dia masih kurang melihat. Nah itu apa kabarnya coba? Itu harus lebih lagi, sedangkan satu hari itu 1 poli untuk BPJS, Pak, bayangin. Gitu loh. Coba kalian tuh punya hati nurani. Kalian itu juga orang tua. Kalau misalnya anak Anda digituin, cucu Anda digituin gimana gitu loh. Jangan mentang-mentang kita orang gak punya, jadi kalian tuh dibikin kayak gini ke kita gitu loh. Maksudnya gini, kita perlu itu semua dukungan dari kalian. Sampai anak saya yang saya tuh Alvaro lagi sakit itu, saya lagi hamil, Mbak. Saya lagi hamil sampai anak saya yang kedua itu saya lahiran di RSCM dan itu pun meninggal. Oh. Karena apa? Karena saya tuh pikiran, saya cuma sendiri, saya nggak bisa mau bayar orang, nggak bisa. Karena apa? Ya karena suami doang yang kerja, kayak gitu. Bu, kalau ini dilihat sama pemerintah langsung, Ibu mau ngomong apa, Bu? Saya cuman bilang gini, Pak, Ibu, tolonglah lihat kami, tolonglah bantu kami yang masih berjuang ini. Karena kami itu masih butuh biaya. Butuh transportasi, susunya, dan lain-lainnya, pampers dan lain-lain. Emang itu ditanggung BPJS? Enggak kan? Oke lah kalau cuci darah dan obat-obatan. Kadang obat-obatan juga nggak diklaim BPJS loh. Gitu. Jadi itu semuanya itu, lihatlah kami yang nggak punya apa-apa ini gitu. Ya. Kita harap pemerintah Lihatlah etika baiknya pemerintah untuk kami bisa yang masih segera berjuang ini, ya, ataupun yang udah selesai berjuang. Karena begitu sakitnya orang tua dilukai seperti itu. ya, kita nantikan respon cepat pemerintah. Sudah terlalu lama, hampir 1 tahun tidak ada respon, reaksi apapun, bahkan tidak ada permintaan maaf bagi keluarga korban, baik yang sudah kehilangan anaknya, baik yang anaknya menjadi penyintas akibat kejadian ini. Paling tidak bagaimana kemudian keluarga korban bisa dapat perhatian lebih pasca kejadian, tidak diabaikan begitu saja. Terima kasih Bu Savitri, terima kasih Bu Septiana, terima kasih Pak Mufti atas waktunya di Sapa Indonesia Malam.